Artinya, tiada masuk seseorang yang memenuhi akan perutnya itu ke dalam alam malakut, yaitu alam yang gaib, dan dinamakan akan dia alam misal dan alam arwah, yaitu yang dapat dilihat akan dia dengan mata hati dan tiada dapat dilihat akan dia dengan mata kepala. Bersalahan dengan alam ajsam, maka yaitu dapat dilihat akan dia dengan mata kepala. Dan lagi sabda Nabi. Sebentar. Sabda Nabi yang kedua ini menginformasikan kepada kita, kalau tak mau lapar-lapar pun tak ngapa, tapi Anda tidak akan pernah bisa masuk ke alam malakut, alam arwah, alamnya para malaikat, alamnya ilmu Allah. Itu maksud hadis. Hadis yang kedua itu maksud. Kalau tak nak lapar pun tak ngapa, tapi Anda tidak punya password untuk pergi ke alam malakut. Karena salah satu password masuk ke alam malakut, perut jangan kenyang. Bukan mesti kelaparan sehingga tak daya, tak larat lagi duduk. Bukan itu. Sekenyang-kenyangnya orang yang dikatakan tak sampai kenyang tu menyisakan sepertiga dari besar perutnya untuk udara, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Itu sekurang-kurang masih masuk di dalam kategori lapar. Lebih daripada itu tidak lagi dikatakan lapar. Imam Al-Ghazali membuat ukuran di dalam Minhajul Abidinnya, tengah makan sedap-sedap, masih sedapnya lagi, belum lagi ada rasa kenyang, berhenti. Itulah makna ideal daripada sepertiga yang dimaksud Nabi di dalam hadisnya yang akan datang. Apa yang diisyaratkan di dalam hadis itu, tidak masuk seseorang, mana tadi? Tidak masuk seseorang yang memenuhi akan perutnya itu ke dalam alam malakut. Di dalam alam malakut tidak ada yang sama dengan alam syahadah. Apa yang ada di dalam alam syahadah tidak ada yang sama dengan malakut. Dua alam ini diletakkan Allah, tempatnya satu, alamnya lain. Di sini juga alam malakut. Alam Jabarut pun di sini juga. Sini juga. Tapi orang yang di Jabarut tidak mengganggu orang yang di syahadah kita ni. Di alam Jabarut, para jin ada di sana, jumlahnya jauh lebih banyak dari bulu roma manusia ini dikumpulkan semua. Tetapi tidak mengganggu kita, karena Allah sediakan alam ni memang tidak saling bersatu. Alam Jabarut di sini dia alam tipu. Alam tipu. Karena memang penipu ulung ini iblis meminta waktu dahulu kepada Allah agar ditunda Allah kematiannya, agar dia terus-terusan menarik anak cucu Adam untuk digelincirkan untuk menjadi kawannya besok penghuni neraka. Jadi alam Jabarut, alam jin, dia adalah alam tipu. Segala jenis tipu ada di situ. Oleh karena itu Rasulullah melarang keras umatnya ini masuk ke situ. Dan mereka itu dilarang keras masuk ke kita. Kalaupun hendak masuk mereka ke alam kita, mesti mengikuti aturan kita, yaitu aturan
kita lah, punya jasad, apa semuanya mesti ikuti. Adapun alam malakut yang disebut ini adalah alam kebaikan, alam ibadah, alam keikhlasan, alam nur. Di alam nur, di alam ibadah, di alam malaikat, yang paling dihormatkan adalah yang paling saleh. Yang paling tinggi pangkatnya adalah yang paling banyak mengingat Allah. Orang beriman disuruh bermujahadah, bersungguh-sungguh supaya bisa masuk di sana, supaya dapat disaksikannya kebesaran Allah nih sebelum dia mati. Kalau dah mati pun akan kita jumpai kebesaran Allah nih, tapi tak guna lagi, sudah tak ada lagi tempat untuk berbekal. Tapi kalau masa di dunia ni kita dapat melihat kebesaran Allah, bagaimana Allah memuliakan makhluknya yang saleh, bagaimana Allah menghinakan makhluknya yang taleh masih di dunia, maka besar kemungkinan kita akan takut kepada maksiat, rindu kepada ibadat. Makanya disuruh kita bertungkus lumus mencari tariqah. Tariqah artinya jalan, mencari tariqah untuk kita bisa masuk di alam malakut. Satu daripada passwordnya minimal, kalaupun tak continue, minimal waktu bertawajuh, waktu berzikir tu tidak dalam keadaan kenyang. Itu minimal. Seperti diulas oleh Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, minimallah itu supaya tajam makrifat. Kalaupun tak boleh lapar di jam kerja, di luar-luar jam itu tawajuh minimal di masa bertawajuh. Baik, lanjut Ustaz. Sambil-sambil kalau ada yang nak dibincang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu fi insafi butunikum fa innahu juz'um minan nubuwati. Artinya, makan oleh kamu akan makanan dan minum oleh kamu akan minuman di dalam setengah perut kamu. Maka bahwasanya yang demikian itu satu suku pada martabat nubuah, yakni barang siapa memakan dan meminum sekira-kira penuh setengah perutnya, niscaya dapat ia satu suku daripada martabat anbiya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi manzilatan atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi kullu nu'min akulin syurubin. Artinya, bermula yang terlebih afdal martabat kamu pada Allah Ta'ala itu, yaitu orang yang memanjangkan akan lapar dan membanyakkan tafakkur akan nikmat Allah Ta'ala. Dan amal kamu yang terlebih benci kepada Allah Ta'ala itu, yaitu tiap-tiap yang membanyakkan tidur dan membanyakkan makan dan membanyakkan minum. Sudah. Dua hadis ini menghantarkan kita kepada pujian Allah kepada orang yang sanggup menahan lapar. Jadi lapar, baik itu diikhtiari, dicari lapar tu, macam mana cari dia? Puasa. Baik itu dicari
maupun tidak dicari. Kalau yang tak dicari macam mana? Tak ada yang mau dimakan. Orang susah makan. Yang tak ada harta nak dimakan. Baik dicari maupun tak dicari lapar tu, kalau ada ilmu, dia akan sampai di darjat yang disediakan Allah, yaitu mujahidin, al-illiyin, orang-orang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ diceritakan Nabi di tempat lain, di sini banyak orang besok di akhirat, untunglah rupanya saya dibikin Allah dulu masa di dunia. Susah. Jadi susah makan. Kalau jatuh kepada orang yang berilmu, no problem. Tapi jatuh kepada orang jahil, masalah. Sudah lapar di dunia, teruk di akhirat. Apa sebabnya ini? Jahil, tak ada ilmu. Coba tengok itu yang hadis yang terakhir dibaca, yang pertama dibaca tadi. Siapa yang di posisi dalam keadaan lapar, rasa lapar, tak langsung dia cari makanan, tak, ditahankan. Dia sudah mendapat satu juzuk dari kenabian. Artinya apa? Syarat mutlak bagi perjuangan semua nabi yang 124.000 itu, mereka selalu menahan lapar. Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa Senin dan Kamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa kelang-kelang hari pada Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa tarwiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura. Rasulullah puasa apa lagi itu? Baydha, sauda. Puasa baydha, puasa purnama setiap 13, 14, 15. Sauda 27, 28, 29. Banyak masa lapar. Nabi Daud mengajarkan puasa teruslah. Sepanjang umurlah puasa. Selang-seling. Alhasil, lapar adalah media yang cukup tinggi untuk menajamkan ma'rifat, merasakan kelezatan beribadat. Pada hadis yang kedua dibaca tadi, lapar adalah apa katanya? Yang kedua itu, Ustaz, memanjangkan lapar, membanyakkan tafakkur akan nikmat Allah, dan amal yang tertinggi adalah memanjangkan lapar dan bertafakkur. Amal yang terendah ialah membanyakkan tidur dan makan minum. Itu amal paling rendah.
Baru yang ketiga lagi, innallaha yubahil malaikah biman qalla ta'amihi fid dunya fayaqulu unzuru ila abdi ibtalaituhu bit ta'ami wasyarabi fid dunya fatarakahuma min ajali ishhadu ya malaikati ma min akalatun yatrukuha illa abdaltuhu biha darajatin fil jannah. Dibanggakan Allah kepada seluruh malaikat uang yang bikin kerja tadi, yang kita cakap tadi, yang dia lapar untuk mencari ridha Allah, dia lapar, dia puasa Senin Kamis untuk mencari ridha Allah, itu dibanggakan. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala mengkhabarkan akan malaikat dengan kemegahan orang yang mengurangkan makan dan minum di dalam dunia itu, dengan firman-Nya bagi malaikat itu, lihat oleh kamu kepada hambaku, padahal aku beri bala akan dia, maksudnya diuji, padahal aku beri bala akan dia dengan makanan minuman di dalam dunia, maka meninggalkan ia akan keduanya karena aku banyak ku bagi rezeki pada orang tu, tapi dia berlapar-lapar, digesernya ke sana ke orang yang kelaparan, tak dia habiskan semua, sekedarnya tengok kamu itu wahai malaikatku, dibanggakan Allah. Innallaha yubahi alal malaikah, ini orang macam ni dibanggakan Allah kepada malaikat. Hei para malaikat, tengok itu hambaku itu, dia tidak makan berlapar karena aku. Kata Allah, naik saksilah kamu wahai malaikat atasku, tiada meninggalkan ia satu makanan melainkan aku gantikan akan dia dengan sebab ia meninggalkan akan makanan itu beberapa derajat di dalam surga. Maksud akhir hadis ini, hadis qudsi ini, makin banyak laparnya, makin tinggi pangkatnya di surga. Itu kunci akhir. Sikit laparnya, sikit pangkatnya. Itu kunci dari apa yang kita baca. Tapi laparnya jangan ngomel ya. Laparnya memang dicari, sebab kita dalam uji, dalam ujian. Bukan lapar apa namanya itu? Gautu. Baik. Lanjut Ustaz. Ganti dulu. Pembaca berikut. Baca artinya saja. Pak Regar. Ini. Antum baca. Sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bahasanya aku meninggalkan akan satu suapan. Dan lagi kata Sulaiman rahimallahu taala yang artinya bahwasanya aku meninggalkan akan satu suapan daripada makananku pada petang-petang itu terlebih kasih kepada aku daripada aku berbuat ibadat semalam hingga waktu subuh. Bermula kecelaan kenyang itu yaitu sabda Nabi SAW yang mana artinya tiada suatu kejahatan manusia yang terlebih daripada segala kejahatan yang memenuhi akan perutnya dengan makanan, dan memadalah anak Adam itu memakan ia akan sedikit makanan yang mendirikan
akan pinggangnya pada berbuat ibadat akan Allah Ta'ala, dan jika tak dapat tiada ia mengerjakan akan makanan itu, maka hendaklah ia membahagiakan akan perutnya itu, yaitu 3 bahagi, sebahagi bagi tempat makanan dan sebahagi bagi tempat minuman dan sebahagi bagi tempat-tempat nafas. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana artinya, sudah sampai situ dulu. Jadi apa yang dibaca tadi, Bapak dan Ibu, anggaplah lapar satu media yang disediakan Allah, yang siapapun boleh menggunakan media ini. Orang kaya, orang miskin, orang sibuk, pengangguran, semua orang boleh menggunakan alat yang boleh menghantarkan uang kepada kemuliaan di akhirat. Itulah dia lapar. Asalkan lapar itu disertai dengan ilmu. Niatnya lapar untuk mencari ridha Allah, karena Allah membanggakan orang yang lapar dalam keadaan laparnya dia zikrullah. Di hadis yang lain Allah menjanjikan orang yang menahan dirinya berlapar-lapar di dunia, maka mereka itu akan kupenuhi dengan hajatnya di akhirat. Orang yang memenuhi perutnya di dunia, maka dia akan kelaparan di akhirat. Artinya, ketika kita akan memenuhi perut kita, kita menoleh dulu ke kiri ke kanan. Ada tak agak-agak yang amat sangat memerlukan daripada saya? Kalau ada, hantar ke situ, lempar sebahagian ke situ. Jangan sampai busuk sayur di kulkas itu hingga kering. Kemudian bersihkan, buang tong sampah, masuk lagi sayur baru. Sampai kering lagi situ, buang, masuk lagi sayur baru. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma.